Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang, penting banget nih di dunia demokrasi. Hak untuk tahu. Di satu sisi, kita semua setuju kan transparansi itu penting. Tapi di sisi lain, kita juga ngerti kalau ada beberapa rahasia yang emang harus dijaga. Nah, gimana sih hukum menyeimbangkan dua hal ini? Yuk kita cari tahu bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya, ya kan? Haruskah semua rahasia pemerintah itu dibongkar ke publik? Pertanyaan ini langsung menusuk ke jantung dilemanya nih, antara transparansi penuh yang kita semua mau, sama kebutuhan buat jaga rahasia, ya demi keamanan atau privasi misalnya. Oke, yuk kita coba pecahin bareng-bareng teka-teki ini. Oke, biar gampang, kita bakal bahas ini dalam 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu dilemanya kayak apa. Terus, kita kenalan sama dua pendekatan yang beda. Habis itu, kita lihat gimana hukum modern ngegabungin keduanya. Dan terakhir, kita simpulkan gimana sih keseimbangannya dalam praktiknya. Oke, kita masuk bagian pertama, hak tahu, sebuah dilema. Di sini nih kita bakal bedah akar permasalahannya, konflik dasar yang jadi fondasi obrolan kita kali ini. Jadi, disinilah letak paradoksnya. Kita semua tahu kepercayaan publik itu kan dibangun di atas keterbukaan. Tapi di saat yang sama, supaya negara bisa berfungsi, kadang-kadang kerahasiaan itu perlu banget. Dan ini bukan cuma obrolan filsafat loh, ini masalah yang super praktis. Setiap negara modern harus bisa nemuin solusinya, biar masyarakatnya bisa hidup dengan baik dan aman. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu yang berbasis kewajiban. Ini bisa dibilang pendekatan yang paling idealis, yang paling saklek soal transparansi. Nah, namanya emang kedengeran agak ribet ya, deontologi, tapi tenang, idenya simple banget kok. Intinya gini, pendekatan ini ngelihat hak atas informasi itu sebagai kewajiban moral yang universal, nggak pakai tapi. Jadi, pemerintah itu wajib transparan, ya, karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Titik, nggak peduli nanti konsekuensinya gimana. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Prinsip ini beneran tertulis di dokumen-dokumen hukum paling penting di dunia, contohnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di pasal 19. Bahkan di konstitusi kita sendiri juga ada di pasal 28F UUD 1945. Ini nunjukin kalau hak ini tuh bener-bener fundamental banget. Jadi, kalau kita rangkum pandangan deontologis ini, intinya ada beberapa poin. Pertama, informasi itu hak asasi, titik. Kedua, hak ini penting banget buat martabat kita sebagai manusia, biar kita bisa bikin keputusan yang benar. Makanya, pemerintah itu punya kewajiban moral buat transparan, dan kewajiban ini sifatnya mutlak, nggak lihat-lihat nanti hasilnya gimana. Oke, kalau tadi kita bahas yang idealis, sekarang kita pindah ke pendekatan kedua, yang berbasis manfaat. Nah, ini bukan kebalikannya ya, tapi lebih ke sudut pandang yang lebih pragmatis, yang fokusnya ke hasil akhir. Nama pendekatannya utilitarianisme. Dan cara mikirnya beda. Kalau tadi nanyanya apakah ini benar atau salah secara moral, pendekatan ini nanyanya apa sih hasil yang paling bagus buat orang banyak? Jadi akses informasi itu dianggap baik kalau emang bisa ngasih manfaat terbesar buat masyarakat. Contohnya, ya pemerintahan yang lebih bersih dan lebih bertanggung jawab. Wah, ini ada kutipan klasik yang pas banget buat ngegambarin ini. Sinar matahari adalah disinfektan terbaik. Keren banget kan metaforanya? Maksudnya, sama kayak sinar matahari yang bisa bunuh kuman, transparansi dan keterbukaan informasi itu bisa membersihkan pemerintahan dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Benar-benar kena. Jadi, kalau dari kacamata utilitarian, keterbukaan itu bagus banget, karena bikin pejabat lebih akuntabel dan ngurangin korupsi. Tapi, nah ini nih bagian paling pentingnya, pendekatan inilah yang justru ngasih ruang buat pengecualian. Logikanya gini, kalau dengan ngebuka satu informasi malah bikin kerugian yang lebih besar, misalnya ngebahayain keamanan nasional atau privasi orang, ya lebih baik informasi itu ditutup aja, demi kebaikan yang lebih besar. Oke, kita udah lihat dua pendekatan yang kelihatannya beda banget. Satu idealis, satu pragmatis. Terus gimana? Nah, di bagian inilah kita bakal lihat puncaknya. Sintesis dalam hukum modern. Gimana caranya hukum kita yang sekarang secara cerdas ngegabungin dua ide ini. Nah, ini dia momen ahanya. Jadi, hukum modern itu nggak milih salah satu, tapi memakai keduanya secara berurutan. Keren kan? Jadi deontologi dipakai buat nentuin aturan dasarnya, yaitu pada prinsipnya semua informasi itu terbuka. Terus, utilitarianisme masuk sebagai filternya buat nentuin pengecualiannya. Informasi boleh ditutup, tapi hanya jika kerugian dari membukanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Coba kita urutin prosesnya ya, biar lebih kebayang. Langkah pertama, fondasinya. Prinsipnya, semua informasi itu terbuka. Ini dari sisi deontologi. Langkah kedua, masuk ke ujiannya. Nah, di sini sisi utilitariannya bekerja.
Otoritas harus melakukan yang namanya uji konsekuensi atau uji kepentingan publik. Mereka harus nimbang-nimbang nih, lebih besar mana manfaatnya buat publik kalau dibuka dibanding ruginya. Dan langkah ketiga, keputusannya. Informasi cuma boleh ditutup kalau emang bisa dibuktikan kerugiannya lebih gede daripada kepentingan publik. Dan yang lebih keren lagi, cara kerja kayak gini tuh bukan cuma di Indonesia loh, ini udah jadi standar global. Coba lihat deh, di Indonesia kita punya uji konsekuensi. Di Inggris ada public interest test, di Dewan Eropa juga gitu. Intinya sama semua. Prinsip dasarnya, informasi itu terbuka, tapi ada mekanisme pengecualian yang berbasis pertimbangan untung rugi. Ini nunjukin kalau sintesis ini emang yang paling masuk akal. Nah, kita sampai di bagian akhir. Satu hal yang penting banget untuk diingat adalah, semua ini bukan rumus mati. Ini adalah sebuah keseimbangan yang dinamis. Jadi apa aja nih poin-poin penting yang perlu kita ingat dari obrolan kita hari ini? Pertama, hak atas informasi itu prinsip dasar ya, bukan sekedar kebijakan atau pemberian. Itu hak asasi. Kedua, hak ini penting, tapi tetap harus diimbangi dengan resiko di dunia nyata. Nggak absolut. Ketiga, hukum modern kita itu keren banget karena berhasil ngegabungin dua sisi ini. Hak sebagai prinsip, tapi disaring pakai akal sehat. Jadinya, kita punya sistem yang berprinsip tapi juga pragmatis. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin. Kalau hak untuk tahu ini berbenturan sama rahasia negara, siapa dong yang paling pas jadi wasitnya? Pertanyaan ini nunjukin betapa krusialnya peran lembaga-lembaga independen kayak Komisi Informasi misalnya, yang tugasnya ya untuk memastikan keseimbangan ini selalu terjaga, biar nggak berat sebelah. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.